Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita sama-sama mau beribadah di tempat kita masing-masing melalui channel YouTube ini. Kita sama-sama ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami melalui channel YouTube ini Bapa. Kami mau mulai ibadah kami Bapa. Ini kerinduan kami Bapa untuk mengikuti ibadah-Mu. Kerinduan kami untuk berkumpul bersama melalui channel YouTube ini Bapa. Engkau hadir Bapa. Engkau hadir Bapa di setiap rumah tangga kami. Kau jamah setiap kami Bapa. Biarkan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Naikkan sembah-Mu, Engkau sangat baik. Engkau baik Bapa, Engkau yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat besar. Engkau sangat Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan.
segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Ku percaya Tuhan terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang sama-sama bangkit berdiri. Ayo mari bangkit berdiri. Kita bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat keangkuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak ku biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat
Sebentar kita ingin mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh gembalanya. Kita sama-sama naikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Ketika kembali Engkau adakan hari ini buat kami. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan.
Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Remakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahannya saja. Saudara, masih di tema bulan ini, yaitu mewartakan Allah di dalam lingkungan atau dunia. Kalau kemarin kita sudah mendengar tentang menjadi pelayan yang excellent, ya, judul hari ini adalah bagian yang harus kita hadapi menjadi pelayan yang excellent, yaitu berani melawan arus dunia. Ya, untuk menjadi pelayan yang excellent, kita harus berani melawan arus dunia. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan syukur, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang cukup panjang tentang manusia baru sudah kita baca. Di mana untuk melawan arus dunia,
kita harus mengenakan manusia baru ini. Kita yang dulu adalah manusia lama, sudah dibaharui ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepadanya, dan kita dibaharui oleh Roh-Nya. Saudara, iblis adalah penguasa dunia yang membangun sistem jahat untuk mempengaruhi banyak orang, banyak manusia, supaya banyak yang mengikutinya. Lah sebagai orang percaya, kita ditempatkan Tuhan untuk berada di tengah-tengah dunia agar menjadi alatnya. Banyak orang yang tidak sadar ini, saudara. Untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk apa kita ditempatkan di dunia? Ditempatkan di posisi, di tempat di mana kita berada sekarang. Banyak orang yang tidak memahaminya. Kita diciptakan itu oleh Allah dengan tujuan utama untuk memuji dan menyembah Dia. Tujuan umumnya untuk memelihara ciptaan, untuk memelihara dunia, menguasai ciptaan, beranak cucu dan lain sebagainya. Dan kalau kita ketahui dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa kita ditaruh di atas dunia ini dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi alatnya. Jadi kalau kita memahami tujuan ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan. Kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita menghirup udara segar, untuk kita bernafas, melakukan segala aktivitas tentunya. Kita tetap mengandalkan dan mengutamakan Allah di dalam segala perilaku kita. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana cara kita menghadapi derasnya arus dunia ini. Karena iblis itu enggak tanggung-tanggung kerjanya, saudara. Kalau Allah dengan luar biasa banyak mentobatkan orang, ya, kebangunan rohani besar-besaran, iblis pun akan melakukannya juga. Iblis pun akan mati-matian mempengaruhi orang percaya untuk supaya berpindah percaya kepadanya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan untuk melawan arus dunia, yaitu mematikan keinginan duniawi. Itu di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Mari kita akan baca kembali ayat ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, ayat-ayat ini tadi mengatakan bahwa hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah mematikan keinginan duniawi. Banyak yang mengatakan bagaimana mungkin, kita kan masih manusia biasa. Gak mungkin kita mematikan keinginan duniawi. Gak mungkin itu. Saudara, kalau dilihat dari kacamata manusia memang itu tidak mungkin. Tapi kalau dipakai kacamata Tuhan dan kacamata rohani, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkan para rasulnya berbicara mewakili Tuhan, maka itu mungkin. Bila kita masih menikmati keinginan duniawi yang dicatat di dalam ayat ini, ingatlah bahwa semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Saya yakin dan percaya kita semua masih manusia biasa. Jangankan manusia, malaikat pun bisa berdosa. Tapi saya yakin dan percaya manusia ini adalah makhluk mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah punya misi menyelamatkannya. Ya, Allah bukan punya misi menyelamatkan malaikat turun ke dunia, tapi menyelamatkan manusia berdosa. Oleh sebab itu mematikan keinginan duniawi ini berarti tidak dipengaruhi lagi oleh atau hal-hal
yang dilakukan oleh si jahat. Tidak dipengaruhi lagi oleh hal-hal yang datangnya dari iblis dan kedagingan. Itu maksudnya saudara. Yang kedua, mari kita memperhatikan selain mematikan keinginan duniawi, yaitu membangun karakter Kristus. Yang pertama tadi mematikan keinginan duniawi. Karena kalau tidak mematikan keinginan duniawi, mustahil kita akan melawan arus dunia. Ya. Yang kedua, membangun karakter Kristus. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose 3 ayat 7 sampai 10, ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Membangun karakter Kristus, saudara, kita banyak mendengar kesaksian, melihat kesaksian di mana banyak orang-orang yang tadinya jahat, tadinya adalah manusia lama, ketika dia dibaharui oleh Tuhan, ketika dia mengenal Kristus secara pribadi, maka karakternya yang jahat itu diubahkan. Dari yang suka marah diubahkan menjadi orang yang suka mengalah. Dari orang yang suka menfitnah diubahkan, ya. Jadi dari orang yang suka berkata kotor diubahkan banyak. Dari orang yang suka berlaku cemar, curang, jahat diubahkan sama Tuhan. Ini karena Kristus membaharui orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan satu syarat, asal kita mau dibaharui. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak memaksa. Ya, saudara, membangun karakter Kristus ini dilakukan dengan membuang segala geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Juga membuang segala dusta dan manusia lama. Serta mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Jadi untuk dibaharui ini tidak cuma sekali, saudara. Pertobatan juga bukan cuma sekali, tapi terus-menerus diperbarui. Arahnya kemana? Disempurnakan. Begitu juga iman orang percaya. Dari hari ke hari, dari yang kuat menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Dan saat itulah mereka boleh dikatakan orang yang teguh, orang yang kuat. Saudara, bagaimana caranya membangun karakter Kristus ini? Salah satunya Tuhan izinkan melalui pergumulan dan permasalahan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi sebagai batu uji. Agar karakter kita makin hari makin menyerupai Dia. Kita akan bicara tentang pergumulan ini, saudara. Banyak orang ketika menghadapi satu pergumulan menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa pergumulan seberat apapun kalau Tuhan gak izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Padahal itu sudah dia menjadi Kristen itu sudah lama banget ya. Mungkin umurnya sudah tua, tapi gak memahami juga apa maksud pergumulan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan mengizinkan permasalahan dan pergumulan terkadang terjadi dalam kehidupan kita, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Itu sebagai batu uji, batu ujian, agar karakter kita ini makin hari makin menyerupai Dia. Saudara, kita sekolah, ada ulangannya. Gak ada orang sekolah kelas 1 terus, gak ada. Ulangan kelas 1 dulu, ulangan, pinter-pinter yang tadinya mungkin bodoh, gak bisa, gak paham, gak ngerti, gak nyambung. Nah, akhirnya lama-lama
dengan proses waktu, ya, akhirnya mereka bisa memahami apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang yang belajar. Akhirnya mereka boleh diputuskan untuk naik ke kelas selanjutnya. Begitu juga dengan pergumulan hidup kita. Kita tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah yang namanya tumbuh ketika kita menolak dan tidak mau menghadapi batu uji ini. Mulai sekarang kita harus memahami, menyadari bahwa batu uji ini 90% dipakai Tuhan untuk mengasah iman kita supaya lebih kuat dan lebih teguh. Karena kalau kita tidak bisa menguasai karakter kita, kita nggak mungkin melawan arus dunia. Nggak mungkin. Ya. Membangun karakter Kristus itu hukumnya harus wajib bagi setiap orang percaya. Kalau tidak begitu kita tidak akan bisa menjadi pelayan yang excellent, yang akan melawan arus dunia. Tidak mungkin. Orang yang melawan arus dunia itu orang yang luar biasa. Orang yang berani sakit, berani berkorban, berani meninggalkan zona nyaman mereka untuk berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita masih suka ada di zona nyaman, masih suka makan bubur kata Rasul Paulus, suka minum susu, apa maksudnya saudara? Senangnya cuma masalah yang kecil-kecil aja, yang besar enggak mau. Ya. Kalau sudah kena masalah yang agak besar, mulai surut, mulai undur, mulai malas dengan segala macam alasan. Enggak bisa. Ya saudara, jadi membangun karakter Kristus ini adalah hal wajib yang harus dilakukan untuk melawan arus dunia. Yang ketiga, menumbuhkan kesatuan. Mari kita membaca di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 16. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Untuk melawan arus dunia, kita membutuhkan kesatuan ini, saudara. Dukungan dari berbagai pihak, baik saudara-saudara seiman di dalam Kristus, dan karena ikatan kasih akan saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, saling mendukung satu dengan yang lain ini jangan diartikan mentah-mentah. Didukung aja apa yang dibuat. Salahkah didukung? Bukan. Saling mendukung, saling menopang di dalam kesatuan ini, tadi seperti yang kita baca, termasuk saling menasehati, menegur. Nah, ini kadang yang tidak enak, saudara. Anda mau bersatu hati? Amin. Tapi kalau sudah ditegur, sudah dinasehati, tidak terima. Tersinggung. Ya. Tanpa disadari terkadang itu terjadi. Tanpa disadari itu terjadi. Padahal kita tahu bahwa karakter-karakter yang seperti itu akan merugikan diri kita sendiri. Mari kita sekarang mulai merubah pikiran kita. Orang yang peduli dengan kita, orang yang menyayangi kita, orang yang mengasihi kita adalah orang yang mau menegur dan menasehati kita ketika
kita melakukan kesalahan. Jangan dibalik. Dia tuh loh sayang sama aku. Aku buat apa aja dia gak pernah komplain. Dia gak pernah marah. Dia dukung aja terus. Jangan salah. Justru orang yang peduli dengan kita, orang yang menyayangi dan mengasihi kita adalah orang yang setia, menasehati, menegur, mengkritik kita. Karena kita tahu, kita paham bahwa kritik yang dia berikan, nasihat yang diberikan bukan untuk menjatuhkan kita dan mempermalukan kita. Tapi untuk membuat kita semakin dewasa. Untuk membuat kita semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Karena karakter Kristus ini tidak akan terbentuk kalau kita tidak bisa menerima teguran dan nasihat. Mari kita sama-sama belajar dari hal ini. Orang-orang besar itu tidak akan pernah menolak kritikan. Dan mereka akan menyadari bahwa kritikan yang diberikan itu untuk membangun mereka, bukan untuk menjatuhkan mereka. Itu pola pikir positif menurut D.E. Hamacek. Ya. Dan menjadi orang yang bisa melawan arus dunia ini harus mau terus menumbuhkan kesatuan ini. Khususnya di dalam jemaat. Kalau di dalam jemaat tidak ada kesatuan, kesehatian, maka pelayanan itu bukan pelayanan yang hidup. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tuhan akan campur tangan ketika ada persatuan dan persaudaraan yang rukun. Itu di dalam Mazmur 133. Dan Tuhan memberkati. Ketika ada kesatuan itu Tuhan memberkati. Makanya dulu para rasul ini dan para jemaat mula-mula, mereka suka bersekutu. Mereka dikuatkan di situ, mereka dibangun di situ. Ya, mereka memiliki apa yang bisa dimakan bersama-sama. Kesatuan ini yang akan kita bangun, yang akan kembali kita bangkitkan. Jadi mari saudara-saudara, pahami dan sadari hal ini. Kita itu melawan kuasa-kuasa jahat iblis. Kuasa penguasa-penguasa dunia itu tidak mudah untuk kita kalahkan sendiri. Makanya kita akan bisa melawan arus dan mengalahkan kuasa kedagingan dan kuasa dunia. Apabila kita, yang pertama tadi apa saudara? Mematikan keinginan duniawi. Yang kedua, bangun karakter Kristus. Baru yang ketiga, tumbuhkan kesatuan. Harus itu, wajib hukumnya. Baru Tuhan akan berkenan memberkati, menolong, menguatkan, memperlengkapi untuk kita melawan arus dunia. Dan kita menjadi pelayan yang excellent di hadapan Tuhan. Mewartakan Allah di dalam dunia dan dalam lingkungan itu tidak mudah. Oleh sebab itu ketika firman Allah ini datang bukan secara kebetulan, tapi ini adalah teguran dan peringatan buat kita. Supaya pelayanan kita semakin hidup. Supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan biarlah Tuhan saja dimuliakan. Saya berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus menerjemahkan firman ini di dalam kehidupan kita. Membuat kita memahami apa maksud Tuhan melalui firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan serta lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga hari ini Engkau datang Tuhan memperingatkan kami, menasehati kami. Untuk kami berlaku seperti apa yang Engkau mau.
Karena kami harus melawan arus dunia Tuhan. Maka kami membutuhkan Tuhan. Meninggalkan dan mematikan keinginan daging kami. Kami membutuhkan pembaharuan karakter kami. Kami membutuhkan kesatuan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bekerja dalam segala hal yang kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Berkati kami semua Tuhan. Baik dimanapun kami berada yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman boleh menjadi rema bagi kami semua. Bertumbuh dan berbuah indah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi pelayan-Mu yang excellent Tuhan. Yang mampu melawan arus dunia bersama-sama dengan Engkau. Terus bawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terus bawa kami Tuhan masuk untuk memahami firman-Mu lebih jauh lagi Tuhan. Dan kami percayakan pelayanan dan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan. Buat jemaat-Mu GBI Sungai Besar dimanapun kami berada. Berkati para jemaat-Mu. Berkati pekerjaan, studi, rumah tangga, pelayanan mereka Tuhan. Berkati siapapun yang mendengarkan firman ini, melihat live streaming ini, berkati. Di dalam nama Yesus yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam masalah Tuhan Kau berikan kelepasan dan jalan keluar. Yang dalam keadaan malas, yang dalam keadaan lemah, kuatkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja luar biasa. Dan kami berdoa Tuhan khusus untuk Ibu Gembala kami, berkati Ibu Gembala beserta keluarga. Dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu ganda atas beliau. Dan juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan tempat ini Engkau memberkati. Kasih setia-Mu terus melimpah dalam setiap kami Tuhan. Kesetiaan, kerajinan, ketaatan Kau terus tambah-tambahkan dalam hidup kami. Dan bawa kami untuk semakin dibaharui oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan kota kami Tuhan. Berkati bangsa dan kota kami. Karena kesejahteraan bangsa dan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemerintahan-pemerintahan yang ada berkati di dalam nama Yesus. Pulihkan kembali bangsa dan kota kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Menjauhkan dari segala macam mara bahaya, petaka, wabah apapun juga sekalipun maut Tuhan. Dan kiranya Bapa, kuasa-Mu bekerja melindungi, menyertai setiap kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami singkat kurang sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.